warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke adik-adik, Ibu harap semua mengaktifkan kameranya ya. Ya, oke. Apa kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta coba Nur Ain Yusuf. Ibu. Ya, coba pimpin doa dulu ya. Ya Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengecek dulu kira-kira pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa adik-adik? Limit fungsi. Iya, limit fungsi. Ada yang masih ingat bagaimana itu limit atau limit itu apa? Dani? Limit adalah sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Oke, yang lain? Limit adalah pendekatan Ibu atau batas. Limit adalah pendekatan atau batas. Oke. Sekarang coba kalian cari limit x kuadrat tambah 7x kurang 5 untuk x mendekati 3. Langsung aktifkan mikrofonnya kalau sudah ada yang dapat hasilnya. Ibu saya. Siapa? Oke, Eri Fazira silahkan. Jawabannya dapat berapa? 25 Ibu. Ya, didapat dari mana 25 Eri? Limit x mendekati 3, x kuadrat tambah 7x kurang 5. X Ya. diganti 3 jadi 3 pangkat 2 tambah 7 kali 3 kurang 5 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 7 kali 3 sama dengan 21 kurang 5. Jadi hasilnya sama dengan 25. Oke, sekarang Ibu akan coba bagikan. Sudah muncul layarnya? Jadi ini adalah sebuah masalah ya, masalah menentukan kecepatan perubahan pertambahan ruas bidang ya. Nah, selain dengan menggunakan limit fungsi juga, masalah ini itu bisa diselesaikan dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Nah, jadi materi kita hari ini adalah turunan fungsi aljabar. Untuk belajar turunan fungsi ini itu ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada bidang ekonomi untuk menghitung keuntungan marginal, biaya total. Kemudian dalam bidang biologi itu untuk menghitung laju pertambahan pertumbuhan organisme. Dalam bidang fisika untuk menghitung padatan kawat, dan dalam bidang kimia itu menghitung laju pemisahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik itu diharapkan dapat menemukan konsep turunan sebagai limit suatu fungsi. Nah, bagaimana konsep turunan sebagai limit suatu fungsi? Nah, coba ini adik-adik perhatikan, ini ada gambar, ya. Ini ada gambar. Nah, gambar 7.1 yang pertama ini menunjukkan bahwa fungsi f kurang fa per x1 kurang a untuk x1 mendekati a, karena x1 tambah a karena titik P yang ini ya, apabila titik P tetap yang ini dan titik Q digerakkan sepanjang lengkungan kurva mendekati P. Jadi yang ini akan bergerak ini sampai dengan limit FA tambah H kurang FA per H untuk H mendekati 0. Jika fungsi F terdefinisi di F, dari penjelasan ini, itu akan didapat definisi dari turunan fungsi, yaitu sekarang lanjut dengan aktivitas yang pertama atau contoh yang pertama ya. Tentukan F aksen S dari fungsi Fx sama dengan 10x tambah 5 dengan menggunakan konsep limit. Nah, ini fx sama dengan 10x tambah 5
Nah, untuk menentukan f aksen x-nya, ini ya, menggunakan rumus ini seperti yang ada pada definisi yang tadi ya. Limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, cari dulu fx tambah h. Nah, kalau fx-nya adalah 10x tambah 5, berarti fx tambah h-nya menjadi bagaimana? 10x tambah h tambah 10 tambah 5. Oke, jadi 10. Nah, berikut apa? 10x dihilangkan, Ibu. Dengan dihilangkan dia jadi 0 setelah dikurangi ya. Ya. Oke, ini juga 5 juga. Itu dikurangi. Ini 5 kurang 5 jadi 0 ya. H per h, Ibu. Oke, 10h per h. Kemudian ini jadi limit berapa? 10. Limit 10. Nah, limit 10 untuk h mendekati 0 berapa? Oke. Jadi nilainya adalah 10. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Oke, kita lihat ya. Ya, berarti F5-nya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Iya. Kita cari F aksennya. Kita cari dulu F5 tambahannya. Ya. Karena X-nya kan hasilnya adalah limit H kuadrat tambah 10H tambah 25 kurang 25. Nah, yang berikut angka yang Dihilangkan 25, Ibu. ya, dikurangi bukan dihilangkan ya, dikurangi 25-nya ya. Jadi ini jadi 25 kurang 25 jadi 0. Yang berikut bentuk limitnya menjadi bagaimana? H kuadrat tambah 10h. Oke, bisa difaktorkan. Faktornya bagaimana? Faktornya H dalam ya. Oke, seperti ini ya. H kali H tambah 10 per H. Nah, yang berikut, langkah berikut apa? Iya, jadi H tambah 10. Nah, limit H tambah 10 berapa? 10, Ibu. 10 didapat dari mana? Oke, jadi 0 tambah 10 hasilnya adalah 10. Nah, sekarang adik-adik sudah buka LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom? Sudah ya? Nah, sekarang kerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, kalian akan Ibu masukkan ke room per kelompok tanpa harus keluar dari room besar ini ya. Untuk kelompok 1 sudah bisa gabung ya. Ibu sudah kirim linknya. Untuk kelompok 2 juga Ibu sudah kirim linknya. Untuk kelompok 3 silahkan pilih di link yang ketiga. Oke, silahkan berdiskusi ya pada kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi kalau ada masalah mengerjakan LKPD itu silahkan ditanyakan ke Ibu. Jadi setelah kalian berdiskusi di kelompok kecil, itu hasilnya nanti kalian akan presentasikan di room yang besar ya. Untuk kelompok 3, ada masalah untuk mengerjakan LKPD? Tidak ada? Oke. Ya, oke. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, perkenalkan nama saya Clara Fani Putri Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan dengan 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y kurang y kurang y1 sama dengan n kali x kurang x1, yaitu y kurang y2 sama dengan 2 kali x kurang 1. Y tambah 2 sama dengan 2x kurang 2
Sehingga didapat Y sama dengan 2X kurang 2 kurang 2. Jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi persamaan garis singgung tersebut ialah Y sama dengan 2X kurang 4. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu, sudah pas. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. 4 per H sama dengan lim H mendekati 0 dalam 4 tambah H pangkat 2 kurang 3 kurang 4 pangkat 2 kurang 3 per H sama dengan limit H mendekati 0 dalam kurung 4 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 kurang 13 per H sama dengan limit H mendekati 0 H dalam kurung 8 tambah H. Rata-rata pertambahan luas untuk lebar 10 cm sampai dengan 15 cm. Petunjuk laju rata-rata sama dengan perubahan luas per perubahan lebar. Untuk yang B, berapakah laju untuk rumus luas persegi panjang yakni L sama dengan panjang kali lebar, sehingga didapat fungsi dari luas persegi panjang adalah L sama dengan 3 L kali L sama dengan 3L kuadrat. Untuk yang A, laju rata-rata pertambahan luas dari L sama dengan 10 sama dengan 3 kali 15 kuadrat kurang 3 kali 10 kuadrat per. Untuk yang B, laju pertambahan luas persegi panjang dapat dicari dengan menggunakan turunan L. Untuk L20 sama dengan limit H mendekati per H. Nah, jadi sama dengan limit H mendekati 0, yakni 120 tambah 3H kali H per H. Jadi, limit H mendekati 0 sama dengan 120 tambah 3H. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada kali ini, coba dari penjelasan awal Ibu tadi, kemudian dari hasil kerja kelompok yang sudah kalian presentasikan tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa? Jadi, turunan itu merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Turunan itu kan dilambangkan dengan F adalah F aksen sedemikian sehingga nilai fungsi ini untuk setiap X dalam daerah definisi F dirumuskan sebagai F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F X tambah H kurang Fx per H. Sebelum Ibu akhiri, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di Google Classroom, ya, dikerjakan ada 3 nomor. Untuk pertemuan minggu depan kita masih dengan materi turunan, tapi kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Dan sebelum menutupi kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa dulu, ya. Coba Adik Wanda Jabar itu pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, angka baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.